Selamat Natal saudara-saudara yang kekasih yang ada di Indonesia dan sahabat-sahabat saya di berbagai negara, termasuk di Facebook dan di media sosial lain. Merry Christmas for those my dear lovely brothers sisters in Indonesia and all around the world. This day we want to talk about who is Jesus, who born in Bethlehem, and how the Bible was saying. And right now, we as a Christians and all people not understand it in fullness. They only understand how the most people understand. But Jesus wants us to know who is Him. Like He want, we know who is Him. Nah, saudara-saudara, kita semua orang Kristen banyak mendengar tentang Yesus dan banyak merasa bahwa mereka sudah mengenal Yesus. Tetapi yang mereka pada umumnya tahu adalah sebagaimana orang memahami Yesus itu di kalangan kebanyakan orang. Akan tetapi yang Tuhan mau adalah kita mengenal Dia sejauh dan seutuh bagaimana Dia adanya, seperti Dia menghendaki kita mengenal Dia seutuhnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan, aku mengejar dan aku ingin mengenal Dia serta mengalami kuasa kebangkitannya dan segala sesuatu yang ada pada keberadaan Yesus itu Dia ingin raih. Bagaimana Dia mengatakan betapa dalam, tinggi dan lebarnya kasih karunia Tuhan yang kita terima di dalam Dia. Brother sister, in Jesus name, Jesus wants us to know Him how He wants us to know, as deeper, as large, and as the fullness of His being. Sebagaimana keberadaan Dia, sebagaimana keberadaan Yesus itu, seperti itulah Yesus menghendaki kita mengenal Dia. Nah, pada hari ini saya berbicara dengan teman kita, Nasrullah Harahap, ketika dia membutuhkan penjelasan saya mengenai siapa Yesus. Lalu saya membaca apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. I just talked with our dear friend, his name is Nasrullah Harahap. I tell him how the Bible says about Jesus in Hebrew chapter 1 verse 3. It was written, Hebrew chapter 1 verse 3, who being the outshining of His glory, the true image of His substance, supporting all things by the word of His power, having given Himself as an offering, making clean from sins, took His seat at the right hand of God in heaven. Dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, Ibrani 1 ayat 3, yang adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada. This afternoon, I talked with one of our friends. His name was Nasrullah Harahap from Indonesia. I tell him that God is unseen, but God has mercy for us, and He comes by His image. He showed Himself. He showed Himself to the man. So this is the way for us to know God. This is the way for us to understand who is God, while Jesus came under the world. And without Jesus, we don't know God. Without Jesus, we don't know the God unseen, the God who is unseen. Jadi tanpa Yesus kita tidak melihat Allah yang tidak kelihatan itu. Allah Elohim, Sang Pencipta langit dan bumi itu, kita tidak bisa pahami, kita tidak bisa menggambarkannya. Tetapi Alkitab menjelaskan melalui Rasul itu, dikatakan di sini, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah, gambar dari wujud Allah. Jadi Allah mewujudkan diri. God make Himself for us be able to see Him. God show Himself through Jesus, and His substance still keep exist. His substance as the God, the eternal God, as the powerful God, never decrease from His being. Jadi eksistensi Allah tidak surut dari kealahannya, meskipun Dia mengambil rupa manusia. His existence no decrease. His existence is not decrease. His existence was not decrease. While God has come through Jesus. While God came to the world, to be man. And Matthew chapter 1 verse 18 was saying, Mary was pregnant from Holy Spirit. It was not saying Mary pregnant by Holy Spirit. But the true word was saying Mary was written, Mary was pregnant from Holy Spirit. Jadi dikatakan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 itu tentang Yesus yang kemudian lahir. Disebutkan di sana, Maria mengandung dari Roh Kudus.
Tidak dikatakan di sana Maria mengandung oleh Roh Kudus. Jadi benih dari Yesus itu tidak ada sama sekali dari benih ciptaan. Benih dari Yesus itu adalah benih Roh Kudus. Dan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 disebut di sana, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi substansi primer dari Allah itu adalah roh. Tetapi Allah yang Maha Kuasa itu tidak terbatas. Dia bisa berada di dalam dunia roh dan di dalam dunia materi. Dengan kemahakuasaannya, Allah yang Maha Kuasa itu bisa hadir di wilayah roh dan di wilayah materi, di wilayah yang tidak kelihatan maupun di dunia yang kelihatan. Nah, itulah yang menjelaskan sebabnya dikatakan iman Kristen itu adalah di mana Allah menyatakan diri. Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak nampak melalui usaha manusia, Tuhan yang Maha Besar yang tidak terjangkau itu menjadi terjangkau, tetapi bukan karena usaha dan upaya manusia, melainkan Allah sendiri datang berkemurahan. Itulah disebut, sebabnya disebut bahwa Yesus itu adalah kasih karunia Allah yang menyatakan diri kepada kita. The Bible was saying Jesus is the image of God's substance. Jesus is the image of God's substance, who was present for us. He present for us, and to show how God is. By Jesus, God show Himself. But even Jesus become man, it's not man. The Jesus has the being like man has being generally. Jesus not has being like the other being as generally. So we know there is no more than one God. There's only one God who expands Himself to the material space. There's only one God who has expansions to the world from the spirit space, and He comes to the material space, to the regions, to the people regions. From spirit space, from spirit region, He comes to the people region. Jadi jelas sekali dari sana kita tidak melihat adanya Allah lebih daripada satu. Seperti yang disalahpahami oleh banyak orang, ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jelas menjadi tiga Allah kalau ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi yang benar adalah Allah yang sama berekspansi dari dunia roh ke dalam dunia materi. Apakah dengan begitu kemuliaan, kekudusan, dan derajat Allah menjadi surut oleh karena Allah mengambil rupa manusia? Sama sekali tidak. Melainkan itu membuktikan kemahakuasaan dan kasih-Nya yang tidak terbatas. Jika Allah tidak bisa menampakkan diri dan hanya terkungkung di dalam dunia yang tidak terlihat, di dalam dunia roh, itu artinya Dia berada pada space yang terbatas. Tetapi Tuhan yang Maha Kuasa itu menurut ajaran Alkitab dinyatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa, yang sungguh-sungguh bisa terkonfirmasi di dalam faktanya. So we know that God has the powerful God. God has the power that unlimited. There is no the block. There is nothing that be able to block Him. Tidak ada yang bisa membatasinya. Tetapi meskipun Dia berbuat dan berekspansi, berekspresi sesukanya, tidak sama sekali Dia menjadi surut dari kemuliaan, dari kesucian. Sejak zaman Musa, Allah telah hadir, bahkan berbicara melalui api, berbicara melalui awan, berbicara melalui angin. Tetapi tidak berarti bahwa Allah itu angin, tidak berarti bahwa Allah itu api, tidak berarti bahwa Allah itu menjadi satu ciptaan. Tetapi Allah yang pencipta segala sesuatu itu bisa hadir melalui ciptaannya. God who created everything, He able to show Himself through His creations. No one be able to ban Him from His will. No one has the authority to refuse God to do what He want to be. Tidak ada seorang pun dan pihak manapun yang sanggup berkata tidak boleh Allah itu sedemikian. Tetapi faktanya memang di dalam sejarah yang terkonfirmasi, punya zaman, punya waktu, dan sampai hari ini Allah tetap bekerja melakukan kebaikan, kebajikan, dan keajaiban. Dinyatakan melalui namanya yang disebut di dalam namanya. Dan Yesus berkata, namamu yang engkau berikan kepada aku. So, the name of the Father is the same name with the Son. The Father is Spirit and the Son is man.
So, God is one who come through His Spirit and man. Jadi Allah adalah Allah yang hadir melalui roh dan hadir melalui manusia. Apakah begitu hina Allah itu ketika dia menjadi manusia? Apa rupanya yang membuat manusia itu hina? Kalau kita mempelajari kisah penciptaan di dalam Alkitab, Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. God create man as His image. Jadi Allah lebih dulu punya rupa daripada manusia. Dan manusia itu diciptakan menurut gambarnya. Jadi apa yang membuat manusia itu hina? Yang membuat manusia itu hina adalah kejatuhannya dalam dosa. Oleh karena dia keluar dari wilayah ketaatan kepada Allah itu. Dia keluar dari space ketakwaan kepada Allah itu. Itulah yang membuat manusia itu hina. Jadi semua kelembagaan manusia itu tidak ada yang hina kecuali karena dosa. Kalau ada yang hina di dalam lembaga fisik manusia itu kecuali karena dosa, maka tentu orang yang menikah itu hina. Tetapi Alkitab mengatakan orang-orang yang menikah itu suci. Karena memang tidak ada yang salah dengan manusia sebagai makhluk biologis. Tetapi manusia itu menjadi hina adalah karena dosa. Dan ketika Yesus adalah Allah yang mengambil rupa manusia, dia memang tidak berdosa. Bagaimana dia tidak berdosa? Ya karena memang tidak bisa berbuat dosa. Oleh karena dia tidak tercemar pada tabiat manusia. Oleh karena dia adalah the powerful God who came to be a man. Jadi kalau Allah pencipta manusia itu berperan sebagai manusia, bagaimana mungkin dia tidak lebih sempurna dari manusia? Dia sesempurna Allah. Itulah sebabnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 7 dikatakan dia sederajat dengan Allah. Apa yang sederajat dengan Allah? Setara dengan Allah. Kemanusiaan itulah yang setara dengan Allah. Mengapa kemanusiaan Yesus itu setara dengan Allah? Adalah karena Allah sendiri berperan di dalam rupa manusia tanpa surut dari kekekalannya sebagai Allah. Sama seperti jikalau seorang presiden turun ke sawah, tidak berarti dia menjadi hina karena itu. Justru lebih nampak kemuliaan dari kasihnya, kemahabisaannya di dalam segala hal. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Natal adalah ketika hadir kasih karunia Allah. Kasih karunia itu berbicara soal di mana ketika kita menerima kasih karunia bukan sama sekali karena peran baik kita, bukan karena suatu prestis kerohanian kita, melainkan kemurahan yang turun dari tempat yang maha tinggi. Dan dia datang menjemput manusia yang berdosa itu. Dan disebutlah di dalam kitab Lukas, dia menjadi juru selamat mereka. Dia menjadi juru selamat mereka karena dia akan menyelamatkan umat. Saudara-saudara, bagaimana saudara memahami kasih karunia itu sering berbenturan dengan apa yang disebut keadilan. Karena manusia sebenarnya sudah memang terhukum oleh karena dosa-dosanya. The Bible say that God has made His image by Jesus, and God saying in Rome chapter 4 in verse 11, for the sake that I am who the living God, the all people should bow down. And then in Philippians chapter 2 verse 10, the 11 was saying, by the sake of the Father glory. In Rome chapter 4 in verse 11, for the sake that I am who the living God, the all people should bow down. In Philippians chapter 2 verse 10, the 11 was saying, by the sake of the Father glory, they all sing in heaven and the earth and under the earth should bow down, they worship Jesus. Di dalam Roma 14:11 dikatakan, demi aku yang hidup, semua orang akan bertekuk lutut. Dan di dalam Filipi pasal 2 ayat 10-11 dikatakan di sana, bahwa semua yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi akan bertekuk lutut di bawah kaki Yesus dan mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus adalah Tuhan. Pemahaman yang tradisional itu tertanam begitu kokoh di dalam banyak orang, termasuk pada zaman Yesus itu. Sebegitu banyak orang tidak bisa menerima pengajaran mengenai kasih karunia, pengajaran mengenai kesucian, pengajaran mengenai kasih, pengajaran mengenai pengampunan yang datang dari Yesus. Mengapa
Mengapa begitu jauh ajaran Yesus itu dengan ajaran ahli-ahli agama Yahudi itu? Padahal mereka pagi siang malam berdoa dan berpuasa di dalam sinagog. Mereka meneliti kitab suci. Mereka sibuk dan mereka dibayar sebagai pejabat-pejabat agama. Tetapi pengajaran Yesus itu mengenai mengampuni, mengenai mengasihi musuh, mengenai memberi berkat kepada orang yang menganiaya, tidak bisa diterima dengan akal sehat para alim ulama Yahudi itu. Oleh karena agama itu sangat jauh derajatnya dengan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Maka derajat dari pengajaran Yesus itu, apakah mengenai kesucian, yang mengatakan jika seorang melihat perempuan dan menginginnya dalam hatinya, dia sudah berzina. Pengajaran kesucian tentang laki-laki, Yesus mengajarkan barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya di dalam hatinya, dia sudah berzina. Dan barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena kematian dan zina, dia membuat istrinya berzina. Sementara raja-raja Yahudi, raja-raja Israel, bahkan alim ulama Yahudi telah terlibat poligami, yang di dalam kepatutan sosial orang Yahudi waktu itu, poligami adalah sesuatu yang pantas dan wajar. Tetapi Yesus tidak berbicara soal kepantasan manusiawi dan kepantasan agamawi. Dia berbicara soal derajat ilahi yang dia bawa dari surga itu. Oleh karena dia adalah Allah yang mengambil rupa dan peran manusia. Itulah sebabnya sangat jauh perbedaannya. Ketika ahli-ahli agama tidak bisa berkutik untuk menolong orang-orang yang susah, untuk menolong orang-orang yang cacat permanen. Tetapi Yesus membangkitkan orang lumpuh, menjadikan orang buta, bahkan membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, dan menghentikan angin ribut hanya dengan sepatah kata. Mengapa sebegitu hebatnya kuasa dari perkataan Yesus itu? Bahkan setelah Yesus naik ke surga, para murid-murid yang meneruskan ajaran Yesus itu menyembuhkan sakit penyakit, membuat yang lumpuh berjalan hanya dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah melihat, jadilah berjalan dan melompat, jadilah diberkati, dan jadilah sembuh. Mengapa sebegitu hebat dan menakutkan keberadaan Yesus itu, membuat pamor ahli-ahli agama itu menjadi lenyap di hadapan masyarakat? Oleh karena memang itulah beritanya, perbandingan yang sangat jauh antara Nabi dan alim ulama Yahudi terkejut dan kaget tentang keberadaan Yesus itu. Oleh karena apa? Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi sangat jelas, berita Natal adalah berita yang bukan berita estafet dari nabi demi nabi demi nabi, melainkan berita istimewa yang tidak setara dengan berita di mana Tuhan Elohim memberikan pesan kepada para nabi-nabi itu. Oleh karena nabi hanya berfungsi menyampaikan pesan, tetapi mereka tidak punya kuasa, mereka tidak punya otoritas, mereka tidak punya daya yang datang dari dirinya sendiri untuk melakukan sebuah tindakan rohani. Tetapi Yesus secara subjektif melakukan itu. Yesus tidak berdoa untuk mengatakan, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah saya sekarang mujizatmu supaya saya menghidupkan Lazarus yang terkubur 3 hari 3 malam untuk saya bangkitkan. Ya Tuhan, izinkan saya memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. Lalu Yesus melakukan mujizat itu? Tidak. Dia melakukannya secara personal, secara subjektif, tanpa ada kronologi pembukaan untuk semua tindakan-tindakan besar, mujizat besar yang dilakukannya di dalam setiap perjalanannya. Dia hanya menggambarkan, dia hanya berkomunikasi kepada Bapa, yaitu roh yang satu dengan dirinya itu. Di mana Yesus memang di dalam firman yang disampaikan bahwa dia menjadi hamba. Sebagai manusia di dalam kemanusiaan itu, Yesus itu adalah hamba. Itulah sebabnya dia disebut berdoa. Tetapi berdoanya sama sekali tidak ada kaitannya dengan levelnya doa para nabi-nabi. Dia hanya mengatakan, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab engkau mengasihi mereka. Nah, kesimpulan yang harus kita ambil hari ini adalah bagaimana kita memberi respon yang besar terhadap kasih karunia Tuhan yang bukan kita cari dari kekuatan kita sendiri. One thing that we should know, one thing that we should realize nowadays is that we have an action
how we glorify the true God, how we follow Him in faithful and in the all, everything we can do for Him as His servant, as His disciple. That God has come for us to save us by His grace, by His gift. We cannot find anything, the gift of God, by our effort, by our goodness, and by our right now, Sekarang my dear friend, saudara-saudara, tidak ada there's no nama other name lain except yang Jesus' name, olehnya that through engkau Him bisa you will selamat, be saved, you will engkau be bisa healed, sembuh, you will be dan arise engkau from the dead. bisa Just if you memperoleh believe in Jesus, segalanya. healed, you will be Hanya jika arise from the engkau dead. percaya kepada Just if nama you believe in Yesus, Jesus, maka you can engkau find memperoleh the segala gift of the sesuatu true God. yang Just berasal if you dari believe Allah in Jesus' Elohim. name, you should see Hanya the dengan power of the Lord God. percaya kepada Yesus, Just engkau if you believe menerima in segala Jesus' name, sesuatu yang you find dipersiapkan Allah the untuk all orang yang goodness percaya that God Elohim kepadanya. prepared for those who believe in Him. Seperti So, saya katakan bahwa like the word Yesus adalah I described you, gambar that dari Jesus is wujud the Allah image yang of hidup. God. Jesus Yesus is the adalah substance of substansi God Allah yang who telah is datang ke the dunia. word. And if you believe this Jikalau word, engkau percaya you kepada will firman, receive the maka same engkau power, akan menerima the same pengalaman experience yang sama dengan with pengalaman those orang-orang yang people who menerimanya have lebih received it. dulu. So right now, Dan sekarang boleh you may buka open your heart, hatimu dan engkau akan bisa and the mengalami same Jesus Yesus will yang come sama to dalam heal hidupmu. the answer, Jawaban dari whatever problem the problem. tentang Maybe you have a penyakit, sickness, maybe you have a tentang disease, segala and sesuatu maybe yang menjadi whatever bebanmu, the burden Dia bisa you menjawab experience right now. sekarang. Saya akan I berdoa pray for you. bagimu, bagi Anda You yang receive this menerima word. firman ini. Saudara Our kita friend Nasrul Nasrul Harahap Harahap telah has menerima received Yesus Jesus sebagai Tuhan dan as Allah His Lord dan and His God penebusnya. and His Savior. Anda juga You memiliki kesempatan yang sama you untuk have menerima the berkat opportunity yang sama, to yang receive indah the same dan blessing baik in the name of di God dalam Elohim, nama Allah that is Elohim, Jesus. yaitu Yesus. I will pray for those of you if you receive the same Jika blessing. engkau telah menerima If you pesan believe bahwa that Jesus is Yesus adalah the wujud image of Allah God, sendiri the made God, yang you can see memungkinkan and Anda you receive melihat the dan all gift, menerima the all power, the keberadaan all blessing, Allah the itu all sendiri, richness of the Lord God, bahkan the all kekayaan richness Allah of itu God. sendiri. There's no Tidak other ada way, cara there's no other lain, name tidak except ada jalan lain Jesus' kecuali name, melalui nama and Jesus Yesus. is the person with Him, the true Melalui God, nama Yesus, Allah through His melakukan word, perkara besar, through His miracle, melakukan through His keajaibannya, marvelous power. melakukan God mujizatnya. wants Allah to do melakukan His hal-hal marvelous yang power mengagumkan only by hanya the name of melalui Jesus. nama Yesus. So right now, Sekarang receive, terima, and the healing kesembuhan is tetap remain. ada The dan blessing berkat tetap is ada working bagimu. within. The all power of God Kuasa Allah is sedang working bekerja within you right ketika now. engkau mengangkat If you tanganmu raise dan your hand membuka and your hatimu, heart you open dan Dia for Him, melakukannya. Jesus Yesus will akan bless you. memberkati Jesus will engkau heal, dan and menyembuhkan Jesus engkau will make you whole. secara utuh. Jangan Don't ragu worry to be menjadi saved. orang yang selamat. This is Adalah important for you penting bagimu to receive menerima the salvation more than keselamatan already received. itu. Jangan pernah takut Don't karena fear Yesus when Jesus menyelamatkanmu. saves you. Diselamatkan Being oleh saved by Yesus Jesus is jauh more lebih penting important for you bagimu dari more than the all semua religions, agama, more than the all teachings, more than the all lebih doctrine, daripada semua and doktrin any dan relationship ajaran with every yang pernah Anda jalani. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus.